Yang jelas, hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri. Kasih harga kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Kalau sudah ini saya udah bilang kemana-mana. Kebencian ya sudah di sidang kabinet terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Yang dilihat hanya kita kan rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara, Pak Jokowi. Kemudian ada satu yang menarik, Mas Seto. Bang Faisal juga menyebutkan bahwa angkanya kok beda sekali. Yang diekspor itu kalau di dunia pasar itu harganya $80. Sedangkan di Indonesia itu dijual dengan harga berapa? $30 atau $40, 40 sekian dolar barangkali. Berarti separuhnya di sini yang dibeli oleh pengusaha dari Tiongkok tadi yang akan diolah di Indonesia. Sedangkan di pasar internasional $80 begitu ya. Apa argumentasi Anda? Ya mungkin kalau kita kan belajar hukum supply and demand. Supply and demand, ya. Dengan kita melarang ekspor itu kan berarti ada dua market ya memang. Nah, jadi ya memang Indonesia sebelum kita lakukan larangan ekspor, kita tuh eksportir terbesar. Ya, dalam bentuk biji nikel, bahan mentahnya. Biji nikel. Tanahnya ini kita dan ekspor. itu kira-kira terakhir 96-97% kita ekspor ke Tiongkok ya. Ketika kita tutup, supply mereka berkurang. Supply-nya berkurang. Otomatis harga internasional ini ya pasti akan naik, Bro. Pasti akan naik gitu ya. Kan kita di dalam negeri kita pakai formula ya, ada formula harga patokan mineral kita, HPM itu kita dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Nah, saya sempat kan, saya di dalam artikel itu kan saya uji kan, waktu kita buka ekspor 2018 berapa sih perbedaan harga dibandingkan dengan sebelumnya? Ya, dibandingkan kalau misalnya kita tutup. Kita gitu tutup. Ya. Oh, dengan setelahnya. Iya, karena kalau misalnya kita buka berarti kan supply-nya bertambah. Otomatis pasti harga turun. Jadi waktu kita uji di data 2018-2019, ternyata selisihnya hanya $5-6. Pada waktu pasar terbuka itu. Pada waktu kita pasar terbuka. Jadi ya ini pasarnya jadi satu lagi gitu. Karena jadi, supply berlebih di dunia. Dan Indonesia adalah kita tambahin lagi. Ya. Iya. Jadi saya kira kalau itu sih bisa dijelaskan dengan supply dan demand ya. Sobat Gerobokan gokil semuanya. Itu tadi ya jawaban telak dari staf khusus Menko Marinvest Mas Septian Haryoseto yang menjawab keluh kesah atau kritikan dari Pak Faisal Basri soal hilirisasi industri di Indonesia, soal harga nikel yang disebutkan Pak Faisal tadi katanya separuh dari harga yang ada di Cina dan sebagainya. Dan buat Pak Faisal Basri ya, yang selalu menyebut hilirisasi industri di Indonesia, hilirisasi nikel ini hanya menguntungkan Cina saja, sebagian besar keuntungannya hanya untuk Cina, kita hanya menerima sedikit. Nih ya penjelasan dari Mas Seto bahwa nilai tambah yang didapat Indonesia itu juga sangat besar, kurang lebih sekitar 53%. Nggak seperti apa yang dikatakan Pak Faisal Basri bahwa kita hanya menguntungkan industri di Cina saja. Dan berikut ini adalah penjelasan detailnya. Bagaimana sih kita menilai, menghitung nilai tambah? Ya, value added-nya value added ya, menghitung nilai tambah.
saya kira framework perhitungannya sih hampir mirip ya, apa yang disampaikan oleh Pak Faisal dengan saya bahwa kita melihat bahan mentah. Ya. Biji nikel ini Biji menjadi nikel sesuatu yang lebih berharga. Hilirisasi gitu ya. ini. Iya. Let's say produk smelter yang utama sekarang kan adalah nickel pig iron. Ya. NIP. Ya, NPI. NPI. Ya. NPI. Nah, untuk kita merubah dari biji nikel ini menjadi nickel pig iron, kan kita harus mengeluarkan sumber daya, Prof ya. Betul. Ada mesin, investasi, ada mesin, SDM, ada kemudian listrik dan yang lain-lainnya ya. Jadi itulah sebenarnya yang kita mau lihat sumber daya yang dikeluarkan ini siapa yang menikmati, gitu kan? Siapa yang menikmati, terus kemudian kan nanti ada profit juga, keuntungan. Ya, siapa yang bawa pulang? Keuntungan ini siapa yang menikmati gitu. Jadi tadi saya jelaskan seperti yang sudah dijelaskan di artikel saya, kita hitung dulu keuntungannya buat investor berapa sih, ya kan? Jadi itu sekitar 12%. 12%, seperti yang ada di. Iya. Dan itu kan sudah termasuk yang dibuat oleh Seto, ya. Dan itu sudah termasuk laba operasi, Prof. Artinya adalah untuk pembayaran bunga, cicilan, dividen, ya itu sudah termasuk ada di situ. Lengkap 12%. Iya, 12, sekian persen ya. Nah, itu yang dibawa ke Cina. Iya, ya ini dinikmati oleh investor lah. Kalau investornya dari Tiongkok ya akan dinikmati dari Tiongkok, banknya dari Tiongkok ya dinikmati dari Tiongkok. Tapi kalau banknya dari Indonesia ya tentunya nanti akan berkurang. Gitu ini ya. bukannya ketentuan yang berlaku kan, tapi ini Ya, perhitungan Anda. Ini dari skenario yang sudah dihitung, estimasi. Iya, estimasi kita ngelihat ada beberapa contoh perusahaan lah yang kira-kira memang laba operasinya sekian. Nah, sisanya itu adalah ya tadi sumber daya yang kita keluarkan, Prof. Nah, sumber daya yang kita keluarkan misalnya apa? Tenaga kerja mayoritas di Indonesia gitu ya. Terus kemudian listrik disediakan dari sumber daya yang kita miliki, misalnya batu bara gitu ya. Dan batu bara ini kan yang disediakan untuk smelter ini tidak menggantikan untuk ekspor gitu. Jadi kita bisa dapat dua-duanya tetap gitu ya. Jadi setelah kita hitung-hitung enggak, ini 53% hitungan saya itu tetap dinikmati oleh 53% dinikmati oleh Indonesia. Gitu. Ini kita belum menghitung dampak misalnya terhadap perekonomian secara keseluruhan di wilayah tersebut, efek Prof. Trickle down-nya. Iya, itu kita belum hitung misalnya. Orang apa aja misalnya? Misalnya kan pekerja ya, saya contohkan misalnya di Morowali sekarang ada 97.000, Prof. Pekerja yang ada di sana. Berarti sektor makanan minuman, akomodasi, laundry, gitu, segala macam. Kita bisa lihat, kita lakukan kajian korelasinya terhadap pertumbuhan sektor UMKM tadi dengan tadi investasi ini cukup tinggi, Prof. Cukup tinggi. Jadi ekonomi bergerak dan itu bisa tampak dalam pertumbuhan ekonomi di daerah itu ya, di Maluku Utara dan di Sulawesi Tengah. Itu positif mereka ya. Bisa kelihatan positif dan bukan hanya itu, Prof. Kita lihat Gini koefisien, kesenjangan juga menurun gitu kan. Karena masyarakat punya pendapatan. Terus kemudian pengangguran juga berkurang segala macam. Jadi kalau itu semua dihitung tentu saja dampaknya saya kira akan jauh lebih besar. Sekarang kan yang kita mau lihat, Prof, apa sih alternatif kebijakannya gitu kan? Apakah kita mau tetap hanya mengekspor biji nikel mentah, dimana kalau itu ya nilai tambahnya 100% di luar negeri. Di luar negeri. Nggak ada yang kita inginkan. Jadi